Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Syifira Ramadhani. Di sini seperti biasa kita mereview di hari Senin kemarin karena kita kemarin juga udah mulai offline perkuliahannya. Mari kita review pada hari itu apa saja kegiatannya. Jadi pertama itu seperti biasa ada public speaker maju 3 orang. Itu pertama itu Esma, dia membawakan seperti reporter. Terus kedua itu ada Lisa itu guru bahasa Arab. Yang ketiga itu Angga, dia sebagai pemberi informasi dan menceritakan pada buku suatu buku tentang toksik kalau nggak salah. Itu 3 orang. Nah, lanjut ada presentasi kelompok terakhir yang berjudul urgensi gaya public speaking dan persiapan. Baik, apa saja sih yang dibahas sama kelompok 5 yang kemarin itu? Jadi di sini ditentukan ada urgensi menurut Denny Mahardika pada tahun 2015. Itu pertama itu poinnya itu menyampaikan ide secara sistematis dan runtun. Jadi jangan kita harus beruntun agar kita saat melakukan public speaking tidak terkecoh juga ya gitu. Yang kedua ada mempengaruhi masa dengan orang lain. Pasti yang ketiga itu menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Terus yang keempat ada mengikuti sebuah diskusi rapat dengan baik. Terakhir itu melakukan pidato di depan umum. Sebenarnya dari 10 atau 11 organisasi public speaking tetap saya sampaikan. Yang keenam itu adalah menambah kepercayaan diri kita saat public speaking. Betul banget. Pokoknya public speaking itu adalah hak utamanya adalah kepercayaan diri kita. Kalau kita nggak percaya diri, nggak akan tersampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Terus yang ketujuh itu menyampaikan sebuah presentasi, terus memimpin rapat sidang dan diskusi, menambah berwibawaan kita sebagai cita diri kita. Kita kalau public speaking depan umum tuh wibawa kita bisa nambah loh gitu, karena bisa menyampaikan apa pendapat-pendapat kita yang mungkin sulit untuk disampaikan di banyak orang gitu. Mungkin hanya beberapa orang tahu aja kalau mungkin kita kayak ngobrol tuh kan cuma sedikit. Kalau di public speaking tuh kayaknya lebih wibawa kita lebih menambah. Terus juga sebagai pengembangan diri, bener. Yang terakhir itu adalah pembelajaran kepada orang lain. Jadi kita belajar dari orang ke orang gitu. Seperti apa sih dia public speakingnya gitu. Selanjutnya ada urgensi. Tetap masih di urgensi menurut The Art of Public Speaking karya Stephen Lucas pada tahun 2019 yang berisi apa sih alasan public speaking itu. Nah, di sini poin pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Lagi-lagi kepercayaan diri dari presentasi awal tentang public speaking itu intinya kepercayaan diri kita. Percaya diri. Public speaking itu adalah kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan umum banyak, karena kepercayaan diri sendiri itu susah untuk dibentuk pada saat kita lagi maksudnya lagi on point, kita lagi public speaking gitu. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Betul, public speaking itu membentuk bahasa kita lebih baik gitu. Jadi nggak mungkin dalam public speaking, mana ada public speaking yang bahasanya tutur katanya tuh yang nggak sopan gitu, nggak ada gitu. Kita menambah kemampuan kita lebih baik, meningkatkan keterampilan interpersonal. Betul, karena dengan cara kita public speaking pasti kita lebih banyak dikenal sama orang juga. Terus jadi orang tahu apa yang dia tahu juga, karena pas public speaking itu poinnya adalah kita. Ntar itu ada meningkatkan karir, terus ada memimpin diskusi, pemimpin yang efektif, diskusi dan debat itu tidak si urgensi yang kedua ini nggak jauh beda sama yang teori yang pertama. Selanjutnya ada gaya public speaking, ada metafora, monopolismatik, fantasi times, kreasi citra, kategorisasi atau apostrof. Itu ada 8 poin gitu. Selanjutnya itu ada gaya public speaking lagi. Jadi di sini gayanya itu ada gaya cerita, visual, bebas, terus ada instruktur atau pelatih, atau gaya presentasi. Mungkin ini bisa dikatakan gaya public speaking presentasi karena kita bisa menjelaskan apa yang udah ada materinya. Terus gaya
bicara dalam public speaking itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu memahami audiens, menggunakan bahasa yang dibenar mengerti, terus mencocokkan gaya kita sama audiensnya gitu. Jangan jangan berlebihan atau nggak nggak too much lah, mungkin kayak bahasa anak zaman sekarang. Terus itu terakhir itu ada tone mood kita, terus interaksi kita yang aktif untuk membangun suatu pada saat kita public speaking. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi